Sesudah malam fajar merengkah bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari permai. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Tidak dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kebutuhan terbesar kami adalah Roh Kudus Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memahami renungan pagi hari ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Berkati juga pemirsa akan mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga kami dapat diubahkan menjadi karakter Kristus. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian, Jumat tanggal 10 Mei 2024 berjudul Tunas dan Benih Daud. Ayatnya dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16 berbunyi, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saudaraku, pekabaran malaikat ketiga harus disampaikan dengan kuasa. Kekuatan pekabaran pewartaan, pekabaran pertama dan kedua, harus diperkuat dalam pekabaran ketiga. Dalam kitab Wahyu, Yohanes mengatakan tentang juru kabar yang bersatu dengan malaikat ketiga. Berbunyi, kemudian dari melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia pada itu, aku mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang pertama dan kedua. Saudara, kita berada dalam bahaya menyampaikan pekabaran malaikat ketiga dengan cara yang tidak jelas sehingga tidak mengesankan orang-orang. Begitu banyak kepentingan lain yang dibawa sehingga pesan yang seharusnya diberitakan dengan kekuatan menjadi takluk dan tiada bersuara. Di pertemuan perkemahan kita kesalahan telah dibuat. Pertanyaan tentang Sabat telah disinggung, tetapi belum disajikan sebagai ujian besar untuk saat ini. Sementara gereja-gereja mengaku percaya kepada Kristus, mereka sendiri melanggar hukum yang dinyatakan Kristus dari Sinai. Tuhan meminta kita, saudaraku, tunjukkan kepada umatku pelanggaran mereka dan dosa-dosa mereka kepada keturunan Yakub. Dalam Yesaya 58 ayat yang pertama. Trompet dibunyikan untuk memberikan suara tertentu. Pekabaran kita adalah pekabaran hidup dan mati. Dan kita harus membiarkan itu tampak sebagaimana adanya, yaitu kekuatan besar dari Tuhan. Kita harus menyajikannya dengan segala kekuatannya. Kemudian Tuhan akan membuatnya efektif. Bahaya-bahaya di hari-hari terakhir menimpa kita, dan dalam pekerjaan kita, kita harus memperingatkan orang-orang tentang bahaya yang mereka hadapi. Janganlah pemandangan khidmat yang telah diungkapkan oleh nubuatan dibiarkan tidak tersentuh. Jika umat kita setengah terjaga, jika mereka menyadari dekatnya peristiwa yang digambarkan dalam Wahyu, sebuah reformasi akan terjadi di gereja kita. Dan lebih banyak lagi yang akan mempercayai pekabaran tersebut. Kita tidak mempunyai waktu untuk kalah. Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan jiwa-jiwa sebagaimana mereka harus memberikan pertanggungjawaban. Angkat prinsip-prinsip terang masa kini dan majulah dalam kebenaran yang jelas ini. Ini akan menjadi seperti pedang yang memotong dua arah. Tetapi jangan terlalu gegabah untuk mengambil sikap kontroversial. Akan ada saatnya kita harus berdiam dan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudaraku, biarkan Daniel berbicara. Biarkan Wahyu berbicara dan mengatakan apa itu kebenaran. Namun, apapun tahapan topik disajikan,
Yesus sebagai pusat dari semua harapan. Tunas dan benih Daud dan bintang fajar yang cemerlang dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Diambil dari Testimonies for the Church, volume 6 halaman 60 sampai 62. Saudaraku yang saya kasihi, renungkan lebih dalam. Apakah saya membagikan pekabaran malaikat yang ketiga dengan orang-orang yang saya kenal? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di surga, tolong kami Tuhan dalam menjadi utusan-Mu bagi saudara-saudara kami. Ajar kami Tuhan untuk mendalami firman ini sehingga kami disanggupkan, dipersiapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja secara efektif mulai kehidupan kami. Berkati para pemirsa yang menyaksikan renungan pagi hari ini Tuhan. Kiranya mereka juga disanggupkan untuk menjadi contoh yang baik dimanapun mereka berada. Pergumulan mereka Tuhan, Engkau mengetahuinya dan Engkau akan membuka jalan di waktunya Tuhan. Bapa kami di sorga, inilah doa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.